Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Mustari Humaira dari Prodi HKI semester 5 Fakultas Syariah IAIN Langsa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang standar operasional prosedur berperkara di pengadilan agama atau di mahkamah syariah dan pengadilan negeri. Prosedur dalam proses berperkara pendaftaran perkara. Yang pertama yaitu berperkara datang ke pengadilan agama dengan membawa surat gugatan permohonan. Yang kedua, pihak berperkara menghadap petugas meja 1 dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan minimal 5 rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat. Dokumen yang perlu diserahkan kepada meja 1 adalah surat kuasa khusus atau dalam hal penggugat atau pemohon menguasakan kepada pihak lain. Yang kedua yaitu fotokopi kartu tanda advokat bagi yang menggunakan jasa advokat. Yang ketiga, surat kuasa insidentil harus ada keterangan tentang hubungan keluarga dari kepala desa atau lurah dan atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS atau Polri. Terus yang ketiga, meja 1 dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar SKUM. Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut. Didasarkan pada pasal 182 ayat 1 HIR atau pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan terakhir Undang-Undang Nomor 510 Tahun 2009. Bagi yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara prodeo atau cuma-cuma. Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisasi oleh camat. Bagi yang tidak mampu, maka panjar biaya perkara ditaksir 0 dan 0,00 dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar SKUM didasarkan pasal 237 sampai 245 HIR. Terus dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama menjadi satu dengan gugatan atau permohonan untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya. Terus petugas meja 1 menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar SKUM dalam rangkap 3. Nah, setelah itu yang kelima, pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas atau kasir surat gugatan atau permohonan tersebut dalam surat kuasa untuk membayar SKUM. Terus yang keenam, pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar SKUM kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara kembali. Terus yang ketujuh, pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan surat kuasa untuk membayar SKUM seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetor uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. Yang terakhir, setelah berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar SKUM kepada pemegang kas. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.